Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natali Simanjuntak dengan NIM C1 Channel 22071, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan, di mana ini merupakan tugas akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, langsung saja ke pergeseran arah riset. Kariri, Anis, dan Ghazali 2002 menuliskan bahwa pendekatan klasikal lebih menitikberatkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah adanya gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Kemudian ada filosofi paradigma metodologi riset. Yang pertama ada antologi. Antologi berhubungan dengan hakikat atau sifat realitas atau objek yang akan diinvestigasi. Di antaranya yang pertama realisme. Pandangan bahwa objek tersebut ada dalam realitas secara independen dari skema konseptual. Yang kedua, nominalisme. Pandangan bahwa istilah dan predikat umum atau abstrak ada, sedangkan objek universal atau abstrak tidak ada. Kemudian ada epistemologi, berhubungan dengan sifat, bentuk, bagaimana mendapatkan dan mengomunikasikan suatu ilmu. Epistemologi terdiri dari yang pertama, subjektivisme, menekankan bahwa pengetahuan sangatlah subjektif dan spiritual yang didasarkan pada pengalaman dan pandangan manusia. Yang kedua, objektivisme, menyatakan bahwa pengetahuan itu tidak berwujud. Kemudian yang keempat, ada hakikat manusia. Filsafat ilmu harus mampu melihat keterkaitan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, voluntarisme, menekankan bahwa kehadiran manusia di dunia adalah untuk memecah fenomena sosial sebagai makhluk yang memiliki kehendak dan pilihan bebas, mampu menciptakan dan menyelesaikan fenomena sesuai dengan kreativitasnya. Yang kedua, determinisme, menekankan bahwa manusia dan aktivitasnya dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan tempat dia berada. Yang keempat, metodologi, yaitu suatu cara untuk menentukan teknik yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, ideografik, subjektivisme sebagai unsur utama dalam memandang dunia sosial. Yang kedua, nometik, memiliki sistem baku, yaitu sistem protokol dan teknik. Kemudian ada peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama itu ada audit. Riset audit menyarankan suatu hubungan yang kompleks antara pengalaman dan kinerja yang belum dipahami dengan baik. Sementara riset yang dikembangkan dalam audit sebagai contoh, hubungan kemampuan dan peran latar belakang merupakan aspek dari hubungan antara pengalaman dan kinerja yang hanya memperoleh sedikit perhatian dan penerimaan dalam literatur audit. Sementara riset akuntansi keperilakuan dalam bidang manajerial telah dipelajari dengan lebih rinci. Kemudian yang kedua, akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas, sehingga sulit untuk diidentifikasikan. Secara jelas, pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperlakuan dalam bidang keuangan, yang oleh sebagian besar kantor akuntan publik jadikan alasan untuk tidak melakukan diskusi yang lebih lanjut. Kemudian ada akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperlakuan dalam akuntansi manajemen melakukan investigasi atas seluruh variabel lingkungan dan organisasional yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan riset yang akan datang diharapkan akan meningkatkan perluasan pengetahuan yang mendasari hubungan dan pengujian dalam konteks yang baru. Kemudian ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan untuk membuat generalisasi. Meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun, adalah jelas bahwa desain sistem mempengaruhi penggunaan informasi.
Informasi akan mendorong pengguna keunggulan teknologi saat ini, seperti pencitraan data atau data imaging, jaringan atau networks, dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian menyarankan pertimbangan atas peluang riset akuntansi keperlakuan dalam bidang sistem akuntansi. Kemudian ada perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan atau tax compliance dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Bermacam-macam variabel yang diuji, seiring dengan hasil campuran menyarankan bahwa perilaku kepatuhan pajak adalah hasil yang kompleks. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Kemudian ada perkembangan terakhir pada filosofi riset. Wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan. Yang kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Pada periode sekarang, audit merupakan bidang riset keperlakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral behavioral research in accounting, dan secara umum bidang audit juga paling banyak dipresentasikan dalam artikel secara umum dari setengah penerbitan BRIA. Kemudian ada teori keperlakuan tentang perusahaan. Teori modern perusahaan terkait arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik dalam menyelesaikan masalah anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai yang pertama, hasil pengaruh dari pergumulan proses antara peserta organisasi. Yang kedua, penentu batas pengambilan keputusan berdasarkan dan penyelesaian masalah aktivitas. Yang ketiga, perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Akhirnya, dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan diuraikan sebagai fungsi serta menyelesaikan masalah perilaku yang ditandai oleh pembatasan kapasitas mereka secara rasional. Yang perlu diperhatikan adalah perusahaan dipandang sebagai suatu keseimbangan dalam mencari sistem pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.